Waktu menuju SNBT ini udah semakin singkat. Nah, beberapa aplikasi belajar dan lembaga bimbel itu banyak ngeluarin TO terbaru dengan variasi-variasi soalnya yang diprediksikan itu akan semakin mirip dan mewakili soal-soal yang akan keluar nanti. Jadi pastikan setiap soal TO dan soal yang saya bahas dalam video kali ini teman-teman udah menguasainya supaya nanti siap ketika SNBT ya. Nah, buat teman-teman yang perlu soalnya, teman-teman bisa cek link yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Kemudian bisa diunduh dulu modul soalnya dan mencoba dulu sendiri sebelum menyimak pembahasan berikut ini. Ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe sebelum kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat. Dan langsung aja ya, di sini kita akan bahas satu set soal penalaran matematika yang diambil dari TO6 MIPI, Pahami-Fi terbaru ya. Nah, kita lihat di sini ada teks untuk soal nomor 1 sampai 4. Jadi ceritanya gini, pada tahap ketiga yang sekaligus merupakan tahap final pemilihan duta sekolah, juri itu menyediakan 20 pertanyaan berbeda ya. Yang terdiri atas 12 pertanyaan bertema karakter dan 8 pertanyaan bertema pengetahuan khusus. Nah, jadi di sini data-data yang pentingnya saya tulis dulu. 20 pertanyaan, ya itu 12 pertanyaan bertema karakter, terus 8 pertanyaan bertema pengetahuan khusus. Jadi P ya, pengetahuan khusus saya tulisnya P. Terus juri akan memberikan masing-masing satu pertanyaan berbeda untuk dijawab oleh finalis pemilihan duta sekolah. Masing-masing satu pertanyaan berbeda ya. Nah, peserta yang berhak mengikuti tahap final adalah 3 peserta. Ini informasi lain lagi ya. Dengan nilai tertinggi dari 5 peserta pada tahap kedua. Nah, 5 peserta yang lolos hingga tahap kedua tersebut adalah ini Aska, Bibah, Chandra, Dena, dan Erina, ABCDE lah. Siswa yang terpilih sebagai duta sekolah adalah siswa dengan nilai tertinggi pada tahap final saja. Nah, pertanyaan nomor 1 di sini banyak kemungkinan 3 siswa yang lolos dari tahap kedua ke final itu berapa banyak gitu. Nah, dari tahap seleksi itu kan lolos 5 peserta ya. Nah, ada 5 peserta yang lolos. Ini informasinya. Nah, yang terpilih untuk mengikuti tahap final itu adalah 3 peserta dengan nilai tertinggi. Ya, berarti dari 5 dipilih 3 gitu. 5 dipilih 3 mah gampang ya. Jadi gimana nih? Dari 5 dipilih 3 ya berarti tinggal 5C3 ya. Jadi soal nomor 1 di sini langsung aja 5C3. Ini harus hafal sih 5C3 mah sering banget keluar. Ini teh 10 gitu. Ya. 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 teh 2 faktorial. Satu lagi 3 faktorial. Ya nanti ini diurai aja gitu. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. Coret ya ini. 2 faktorial itu 2 gitu. Dibagi sama 4 ini 2. Jadi 5 kali 4 10 ya. Jadi ada 10 kemungkinan, 10 cara. Dan nomor 1 ini jawabannya yang B ya. Soal yang kedua, nah jika siswa yang lolos ke tahap final itu adalah Aska, Bibah, sama Dena, ya berarti yang lolosnya tuh si A, B, sama D. Ini banyak cara juri memilih pertanyaan sehingga Aska menerima pertanyaan bertema karakter. Ya, serta Bibah dan Dena menerima pertanyaan bertema pengetahuan khusus. Itu ya. Jadi si Aska teh karakter, Bibah pengetahuan khusus, Dena pengetahuan khusus gitu ya. Tadi teh ada 20 pertanyaan. Gitu ya. Nah, kayak gini. Ada berapa kemungkinan nih, ada berapa cara juri untuk memilih pertanyaan. Lihatnya mah gini. Si Aska kan dia nerima pertanyaan
bertema karakter, berarti ada 12 pilihan kan. Ya udah aja kita isi langsung sama 12. Tuh ya. Yang bertema pengetahuan khusus di sini ada 8 pertanyaan gitu. Nih 8. Ini kita kudu pakai permutasi gitu, kayak pakai filling slot gitu. Kenapa nggak pakai kombinasi? Karena gini. Ya, ini kalau perbedaan pakai permutasi sama kombinasi nih saya jelasin sedikit ya. Kalau pakai permutasi nih. Misalnya si Bibah dapat pertanyaan bertema pengetahuan khusus yang pertama, ini P1. Si Dena, ini P2. Nah, ini permutasi. Umpamanya dibalik gitu. Bisa kan dibalik, jadi si Bibah yang menerima pertanyaan pengetahuan khusus yang kedua. Si Dena menerima pertanyaan khusus, pertanyaan bertema pengetahuan khusus yang pertama gitu. Dibalik ini teh dianggap sebagai dua cara kalau permutasi teh. Ya kalau misalnya kombinasi, ini dianggap satu. Kan beda caranya ya. Kalau beda mah ya kita kudu ngitungnya dua cara gitu. Jadi urutannya diperhatikan. Ya. Jadi yang pertama nih yang pengetahuan khususnya ada 8 cara tuh untuk memilih, berarti 12 kali 8 gitu. Udah dipilih satu ya sisanya 7 gitu. 12 kali 8 kali 7. Ini kalau dihitung berapa ya? 8 kali 7 itu 56 kali 12. Buntutnya aja 2 kan? Buntutnya 2, yang belakangnya 2, buntutnya ya berarti 672 jawabannya gitu. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Jika siswa yang lolos ke tahap final itu sama Aska, Bibah, sama Dena. Banyak cara juri memilih pertanyaan sehingga Aska dan Bibah itu sama-sama menerima pertanyaan bertema karakter. Berarti ini karakter gitu ya. Nah si Denanya mah bebas gitu ya. Dia bisa karakter ya bisa pengetahuan khusus. Kasus pertama umpamanya dia nerima pertanyaan bertema karakter juga ya. Ini kasus 1 nih. Biar gampang hitungnya. Kasus yang kedua, si Denanya menerima pertanyaan berupa pengetahuan khusus. Jadi ABD. Intinya masih dua ini teh si Aska sama Bibahnya teh kudu karakter. Nah si Denanya yang beda tuh ini pengetahuan khusus. Nah tadi teh soalnya ada 20 pertanyaan kan. Ada 20 soal nih. Berarti kasus 1 dulu deh. Dari 12 pertanyaan bertema karakter berarti 12 si filling slotnya. Udah dipilih 1 sisa 11. Ya, dipilih 2 sisanya 10. Yang kedua, ini ada berapa tuh? Karakternya 12. Ini kali 11. Ini kali 8 gitu. Ya. Nanti ditambahin aja. Jadi berapa tuh? 12 kali 11 itu bisa dikeluarin. 10 tambah 8 ya berarti ya. 18. Nah gini aja cara ngitungnya ya. Buntutnya 1 kali 8 teh 6. 1 kali 8, 8. 8 kali 2 teh kan 16. Buntutnya 6. Berarti 6 nih belakangnya. Yang buntutnya 6 teh antara 2376 sama 1056. Wah ini ada 2 yang buntutnya 6. Berapa tuh kira-kira? Kita hitung aja deh ya. 12 dikali 11 kali 18. Sekitar 2000-an ya. 2376 atau jawabannya. Ya mangga nanti dicek sendiri aja ya. Nah, kita lihat lagi soal yang keempat. Peluang munculnya 3 pertanyaan dengan tema yang sama pada tahap final. Ya, 3 pertanyaan dengan tema yang sama berarti kan ada pertanyaannya mah ada 2 jenis kan di sini 2 item gitu. Antara pertanyaan bertema pengetahuan khusus sama yang karakter. Gimana nih caranya?
Jadi bisa karakter ini 3 pertanyaan dengan tema yang sama ya. Berarti ini bisa karakter tiga-tiganya atau pengetahuan khusus tiga-tiganya gitu ya. Jadi gimana nih 3 pertanyaan dengan tema yang sama dari 12 dipilih 3 gitu. Ya. Nah, kalau ini baru pakai kombinasi gitu ya, karena 3 pertanyaan dengan tema yang sama kayak gini ya. Ini K1, K2, K3 gitu. Umpamanya kayak gini. Ini teh dihitung 1 gitu. Sama aja kalau misalnya pertanyaan pertamanya K3, pertanyaan keduanya K1, pertanyaan ketiganya K2. Jadi ini kudu pakai kombinasi. Buat yang masih bingung, kombinasi itu ya gambarannya gitulah. Ya. Kalau kombinasi itu berarti si urutannya tidak diperhatikan gitu. Nah, ini tuh dianggap sebagai satu cara gitu. Ya, ini satu cara. Jadi gimana nih? Dari 12 dipilih 3 ya, berarti ini 12C3. Atau 8C3 ya. Dibagi dengan total pertanyaannya 20, dipilih 3, 20C3. Ya udah nih, hitung aja ya. Ini malas ngitungnya ya. 12C3 tuh berarti 12 faktorial. Ntar kita kotaret dulu sini deh ya. Ini 12 faktorial dibagi 9 faktorial kali 3 faktorial. 20C3 20 faktorial dibagi 20 kurang 3 itu berapa sih? 17 ya? Kali 3 faktorial. 8C3 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Ya, ini mah nggak dihitung gitu ya. Ini 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial. Coret. Ya, berarti ini 3 faktorial teh. Ini jadi berapa nih? 3 faktorial kan 6 nih. 6 sama 12 dicoret jadi 2 nih ya. Ini berapa tuh? 2 kali 11 kali 10 ditambah 8C3 ini dulu ya. 8C3 teh berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Coret. 3 faktorial teh 6. Berarti coret juga. 8 kali 7 56 dibagi 20 faktorial teh berapa sih ini? 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial. Ini coret. 3 faktorial teh 6. 3 faktorial dibagi 3 faktorial ya. 6 bagi 6 ya 1. 18 bagi 6 teh 3. Berarti yang bawahnya ini teh 20 kali 19 kali 3. 380 kali 3 pasti belakangnya 40. Nah, itu sama tuh di pilihan 1140 semua. Ya udah aja ini pasti 1140 gitu. Nah, terus yang ini nih. 2 kali 11 22. 22 kali 10. 22 kali 10 berapa? 220 ya. Tambah 56 ya udah 276 per 140 ya. Jadi itu jawabannya yang E. Ya, ini jawabannya yang E. Jelas ya? Nah, ini ada teks buat soal nomor 5 sampai nomor 7 ya. Ceritanya gini, seluruh permukaan teras rumah yang berbentuk persegi panjang itu akan dipasangi X ubin. Ya. Jadi ini misalnya teras rumah bentuknya persegi panjang, kita nggak tahu. Panjangnya P, lebarnya L, akan dipasangi ubin yang berukuran 50 kali 50. Ya.
Pemilik rumah sudah mendesain agar teras ubin dapat dipasang secara utuh tanpa jarak ya, sehingga terlihat mulus. Harga ubinnya akan dipasang 60.000 per meter persegi, jasa tukang untuk pemasangannya ini 50.000 per meter persegi. Nah, jika F adalah fungsi yang menyatakan luas teras rumah yang dipasangi X ubin, luasnya ya, berarti F dapat dinyatakan sebagai apa? Ya udah aja di sini ya. Luas rumah teh kan panjang kali lebar. Terus dipasangi X ubin. X ubinnya si ubinnya tuh ukurannya tuh 50 kali 50. Ya, jadi si ubinnya ini kecil-kecil, misalnya ini saya copy si ubinnya. Kebayang nggak? Ini saya copy. Sorry. Nah, ini nanti dipasangin gitu kecil-kecil. Ya. Kayak gini. Tuh. Nah, kalau misalnya mau nyatain luasnya gimana? Ya, banyak ubinnya aja dari kita pakai pendekatan dari banyak ubin aja ya. Banyak ubin itu berarti kan luas si teras dibagi luas ubin kan. Nah, banyak ubinnya katanya X biji gitu, X buah. Berarti si N-nya teh X. Ya, jadi X sama dengan luas teras dibagi luas ubin teh 50 kali 50. Yang ditanya luas terasnya di sini. Dalam meter persegi ya. Oh, ya udah nanti bagi meter aja. Berarti itu tinggal kali silang tuh. Jadi 50 kali 50 ya, 50 kali 50 kali X. Katanya dalam meter, berarti ini bagi 100. Ini bagi 100. Jadi gimana nih? Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. 1/4 X. 1/4 X gitu ya, atau 0,25 X, ada nggak? Jadi di sini tuh luas terasnya, tulis sini ya, luas terasnya atau Fx itu sama dengan 1/4 X ya, 0,25 X. Jadi jawabannya di sini yang C ya. Soal nomor 6 ya. Sorry, ini ke copy. Jika G adalah fungsi yang menyatakan total biaya untuk membeli X ubin sehingga mampu menutupi seluruh teras rumah. Berarti biaya buat membeli ubin teh, membeli ubin doang ya, bukan masang. 60.000 kan per meter perseginya. Ya kan, tanpa jasa pasang tuh. Nah, luasnya teh fungsinya tadi kita udah dapet nih yang 0,25 X. Jadi saya copy paste aja di sini. Ini luasnya. Ya, 0,25 X meter persegi lah lebih tepatnya nih. Nah, untuk menutupi seluruh teras rumah, berarti kalau biayanya saya bisa tulis gini. Biaya itu berarti GX-nya. Ya, luas aja dikali harga ubin per meter perseginya tadi. Harganya berapa? Goban 50.000. Berarti di sini 0,25 X. Gitu ya. Harga ubinnya sorry. Ini harga ubinnya 60.000 nih. Tah, 60.000 per meter persegi. Berarti 0,25 X kan 1/4 X tadi. Ini luas dikali luas si terasnya. Ya kan? Kali banyak ubin. Dikali 60.000 per meter persegi. Ya kali 60.000 ya. Nah, tergantung nih X-nya berapa biji si ubinnya gitu ya. Semakin banyak ubinnya kan semakin luas. Nah, ini coret aja.
Jadi 15.000 X satu. Udah gini doang. Gini doang maksudnya. Nggak ada yang aneh-aneh ya. GX-nya ini sama dengan 15.000 X. Ada nggak jawabannya? Yang A ya. Terus, berdasarkan informasi di atas, tentukan pertanyaan berikut itu benar atau salah. Jika diperlukan 60 ubin untuk menutupi seluruh permukaan teras rumah dengan panjang 5, lebar teras rumah tersebut adalah 3. Berarti tadi kan kita pakai pendekatan ini aja ya. Banyak ubin itu sama dengan luas teras dibagi luas ubin. Ya. Diperlukan 60 ubin. Berarti si X-nya nih 60 ubin. Ubinnya ukuran 50 kali 50 nih, kita butuh data ini. Ya. Ya, yang ditanya lebar teras rumah, berarti kan ini teh panjang kali lebar nih yang ini. Berarti kalau lebar teras rumahnya mah yang L ya. Nah, ini biar nggak pusing, ini udah aja ya saya pakai N aja ya. N teh sebagai banyak ubinnya gitu maksudnya mah. Nah, ini saya hapus aja ya. Nah, ini N. Berarti kalau yang ditanya lebarnya di sini, itu teh N dikali luas ubin. Luas ubin teh kan 50 kali 50. Dibagi panjang gitu ya. Ya kan tinggal kali silang doang. Kali silang yang diagonal nih kita kaliin. N kali luas ubin, berarti N kali 50 kali 50. Dibagi panjang tuh yang nempel sama huruf L kecil. Nah, coba pernyataan 1 nih. Ya, ini pernyataan 1. 60 ubin, berarti L-nya sama dengan 60 kali 50 kali 50 dibagi panjangnya ya. Ini kita ubah ke senti nih panjangnya. Panjangnya teh 5 meter, berarti 500 kan. L-nya 3 nggak? Nah, 0, 0, 0, 0, coret. Nah, ini 60 kali 5, 300 cm ya. Berarti ini sama dengan 3 meter. Ah, ini benar nih. Ya, benar. Jika diperlukan 80 ubin. Pernyataan kedua yang ditanya sama lebar juga ya. Pernyataan kedua tinggal kita gonta-ganti si L-nya ya. Mau pernyataan 2, pernyataan 3 dia caranya sama gitu. Ya. Jadi tinggal kita gonta-ganti, cocokin nilai si lebarnya, kita pakai rumus yang L ini. Gitu ya. Ini saya copy aja. Nah. Yang pernyataan kedua 80 ubin artinya si N-nya itu 80. Panjangnya 4 meter. 4 meter teh biar gampang ya, di sini 400 aja. Gitu ya. Nanti ini coret gitu ya. Ini coret, ini 5. Coret 10. Berarti 500 cm, ini teh 5 meter. Ah, salah tuh ya, bukan 4 meter, kudunya 5 meter. Yang ketiga, si N-nya berapa tuh? 100 ubin ya. Berarti ini 100. Panjangnya 4 meter. 4 meter itu berarti 400 kan. 400 cm maksudnya. Coret. Ini bagi 2, 2. Bagi 2, 25. Bagi 2, 25. 625 cm. 6,25 meter nih. Ya, ini benar ya. Nah, ini kita gepengin dulu. Nah, gini ya.
Jadi ini benar, salah, benar gitu urutannya BSB ya. Soal nomor 8, jika dari pembelian hingga proses pemasangan ubin seluruhnya menghabiskan total biaya 2,2 juta gitu ya. Banyak ubin yang dipasang berapa? Tadi teh pemasangannya 50.000 per meter persegi. Harga ubinnya 60.000 per meter persegi. Ya. Berarti banyak ubin yang dipasangnya di sini. Itu kan banyak ubin yang dipasangnya X buah ya. Berarti tadi biaya itu teh sama dengan berapa nih tadi harganya tadi? Sorry. 60.000 untuk harga ubin dan pemasangan 50.000 per meter persegi. Ya jumlahin aja tuh ya. Udah sama. Itu kan udah sama-sama per meter persegi. Berarti biayanya sama dengan 110.000 per meter persegi gitu ya. 60.000 ditambah 50.000. Ini biayanya per meter persegi. Tadi luasnya gimana? Luas yang dipasangin ubinnya. Fungsi luasnya kita udah tahu kan 0,25x nih. Ya. 0,25x. Jadi kalian aja sama fungsi luasnya. Fungsi luasnya tadi 1/4 X gitu ya. Nanti si X yang kita cari 1/4 X meter persegi maksudnya mah. Ya si X yang kita cari nih. Jadi kita biayanya berapa nih? Ini kan meter persegi sama meter perseginya bisa dicoret. Ya. Jadi tuh harga pemasangannya teh 110.000 dikali luas gitulah simpelnya mah. Kan biayanya tadi 2,2 kojut, berarti 2.200.000. Ya. Sama dengan 110.000 per 4x. Nah, si x-nya berapa? Jadi biaya kali luas. Nah, ini dicoret kan. Yang ini 2 ya. Nolnya 3 dicoret nih. Berapa nih? Jadi sisa nolnya 20 kali 4 80 ya. Berarti udah si X-nya 80 ubin. Jadi ini jawabannya yang A ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini ada teks buat soal nomor 9 sampai 12. Ceritanya gini, Mipi akan mengikuti lomba lari fun run sejauh 8 km. Nah, untuk itu ia melakukan persiapan berlari seminggu sekali selama 16 minggu. Nah, Mipi mengawali sesi persiapan dengan berlari dalam jarak tempuh sejauh 4 km ya. Jadi awalnya dia 4 km. Setiap minggu setelahnya dia berlari 0,3 km lebih jauh. Jadi dia kayak gini, 0,3 lebih jauh itu berarti kan 4,3 ya. Terus berarti berapa lagi? 4,6 4,9 gitu ya. Ini 5,2. Lebih jauh dari minggu sebelumnya hingga jarak tempuh lari sesi persiapannya sama dengan jarak sesungguhnya untuk dapat menyelesaikan lomba lari. Yang ditanya jarak tempuh lari sesi persiapan pada minggu ke-8. Berarti ini kan tadi tambah 0,3. Ya. Ini tambah 0,3. Itu teh minggu pertama 4, minggu kedua 4,3, minggu ketiga 4,6 gitu ya. Sampai minggu ke-8 mah sedikit lah ya. Ya udah kita jabarin aja. 5,2 berarti di sini 5,5. Itu minggu ke-6-nya. Ini 5,8. Ini 6,1 tambahin 0,3 aja semua. Dikit kan? Jadi nggak usah pakai rumus-rumusan kalau cuma sedikit mah ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6,1 nih jawabannya. Yang A ya. Nah, ini mau dijabarin sampai ke minggu ke-16 juga mangga aja ya. Jadi siapa tahu kita butuh data-datanya ya. Itu sampai 8 minggu pertama, ini 8 minggu berikutnya. Berarti di sini tambahin 0,3 ya. 6,4, 6,7, 7,0, berarti sini 7,3, 7,6. Nah, ini 7,9. Tapi hati-hati ya, itu kayak gini soalnya. Hingga jarak tempuhnya itu jarak tempuh lari sesi persiapan sama dengan jarak sesungguhnya. Jarak sesungguhnya teh berarti 8 km gitu. Berarti ini maksimal 8, dia nggak bisa nambah lagi gitu. Ya. Ini di 16 minggu pertama teh kayak gini dia latihannya. Ini kita copy aja ya si datanya barangkali butuh. Tuh kayak gini. Pertanyaannya selisih jarak tempuh lari sesi persiapan pada minggu ke-5 dan minggu ke-11. Minggu ke-5, yang mana nih minggu ke-5? Tuh 2, 3, 4, 5. Nah ini minggu ke-5. Karena memang minggu ke-8 tuh ya. 9, 10, 11. Nah ini minggu ke-11. Berarti selisihnya 7 kurangi 5,2. Berapa nih? 2,8. Ngaco, 1,8 ya. 1,8 km. Berarti jawabannya ini yang B ya. Nah, terus lihat soal nomor ke-11. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Pada sesi persiapan, jarak tempuh lari MIPI sama dengan jarak sesungguhnya untuk dapat menyelesaikan lomba lari fun run sejak minggu ke-15. Ini cik, ini minggu keberapa aja ya? Ini kan 8 minggu pertama. Ya, 8. Segini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minggu pertama oke lah. Dia nggak ada yang sama. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 ya harusnya minggu. Sejak minggu ke-15. Ya benar, ini kan minggu ke-15. Ini minggu ke-16. Ya nggak? Ini kan 8 minggu pertama nih. Bawahnya 8 minggu kedua. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya benar, sejak minggu ke-15 dia udah mulai 8 nih di sini ya. Jadi ini benar. Pada sesi persiapan, selisih jarak tempuh lari minggu ke-14. Nah, minggu ke-14 itu yang ini kan. Nih, minggu ke-14 berapa selisihnya? Dan ke-15 0,2 km. Berarti ini mah kudunya 8 kurangin 7,9 atau ya? 0,1 km. Jadi benar salah ini. Salah ya. Terus pada sesi persiapan jarak tempuh lari mingguan maksimum sebelum sama dengan jarak sesungguhnya untuk dapat menyelesaikan lomba lari itu adalah 7,6. Salah nih, 7,9 jelas-jelas ya. Jarak tempuh lari mingguan maksimum sebelum sama dengan jarak sesungguhnya ini harusnya 7,9 gitu ya. Ini salah. Jadi kudunya 7,9 yang ini. Udah ditulis, buat apa saya tulis lagi ya. Jadi ini jawabannya teh benar, salah gitu ya. Lanjut lagi ke soal yang ke-12. Selama 16 minggu sesi persiapan, si MIPI itu menempuh jarak lari sejauh berapa? Nah, ini sampai 14 minggu pertama mengikuti barisan aritmatika ya. Sampai 14 minggu pertama, berarti kita pakai rumus ini aja. S14 ditambah 2 minggu berikutnya teh 8 tambah 8 nih. 16 gitu. Berarti kalau barisan aritmatika di sini rumus jumlah sukunya gimana nih? Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Itu kan 14 suku pertama ya. Berarti gimana nih?
Berarti ini jaraknya. Jarak sama dengan S14 teh berarti 14/2 dibagi 2A teh berarti 2 dikali A teh suku pertama ya. 2 kali 4 8 tambah 13 kali bedanya 0,3 tambah 16. Nah ini berapa nih? 3,9. Ini 7. Jadi 7 dikali 8 tambah 3,9 teh 11,9 tambah 16. Jadi berapa tuh 7 kali 11,9? Buntutnya aja ya 7. Buntutnya pasti 3 gitu. Si angka belakangnya kan 7 kali 9 teh 6,3 ya. 6,3. Nanti tambahin sama 16 juga buntutnya kudu tetap 3. Jadi yang buntutnya 3 teh di situ 99,3. Nah, coba aja lah nanti dihitung sendiri ya yang ini. Cuman saya yakin ini jawabannya pasti 99,3 gitu. Ini jawabannya nih yang D ya. Kita lihat soal nomor 13. Nah, Vidi di sini adalah seorang videografer. Dengan menggunakan kamera dan memori yang ia miliki, ia bisa merekam video dengan berbagai macam kualitas. Nah, resolusi video menyatakan seberapa tajam atau detail satu gambar. Ya, ini nggak penting lah, pokoknya ini ada datanya kayak gini ya, data besar memori untuk merekam 1 menit video, gitu ya. Terus yang penting mah yang berkaitan sama angka ini. Biasanya kayak gitu kalau PM mah. Nah, coba kita lihat. Berdasarkan informasi di atas, tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Nah, ini saya mungkin butuh copy isi ininya ya. Si datanya. Biar enakan gitu ngelihatnya. Nah, perbandingan besar memori yang digunakan untuk merekam video berkualitas 1080-30 fps. Itu tuh yang ini kan. Ini 128 MB. Dan 720p 120 fps tuh yang ini 192 nih. Jadi pernyataan yang pertama tinggal cari perbandingannya doang. Ya berarti 128 banding 192. Coret aja nih ya, dibagi 324 dibagi 32 berapa nih? 6 ya. Oh, ini ya udah, ini mah benar 2/3 nih. Ya, ini benar nih. Besar memori yang diperlukan untuk merekam 1 menit video berkualitas 4K 120 fps. Berarti yang mana nih? Berkualitas 4K 120 fps. Berarti ini ya 768 kan? Dibandingin sama 720 30 fps, tapi 12 menit. Ini kan per menitnya ya. Berarti yang berkualitas 4K 120 fps berarti itu kan 768. Nah, ini untuk pernyataan kedua. Berarti ini 768 selama 1 menit kan? Sama dengan 12 menit video yang berkualitas 64. Ini benar nggak sih? 64 kali 10, 640 tambah 128, 768 ya. Ini benar juga ya. Terus yang ketiga, kamera dengan memori sebesar 1 GB tidak dapat digunakan untuk merekam 42 menit video berkualitas 480-30 fps. Coba pernyataan 3. 1 GB itu tadi berapa? 1024 MB ya. 480-30 fps itu berapa sih? 24 kan? Ya. Berarti ini untuk merekam video 24 MB dikali 42 menit. Berapa nih? 24 kali 42 buntutnya teh 8.
Ya, jadi 960 aja ditambah 48 berapa tuh? 1008. Ya, 1008 MB gitu. Sorry, ini 1008. Ya, ini kan masih lebih kecil dibanding 1 giga ya. 1 giga kan 1024 mega. Jadi bisa nggak? Bisa kudunya. Tapi di pernyataan mah tidak dapat digunakan. Ya berarti salah gitu ya. Gitu. Jelas ya? Soal yang ke-14. Nah, VD menggunakan kamera dengan memori sebesar 16 GB. Ya. Dari keadaan memori kosong, ia telah merekam video berkualitas 1080p 60 fps selama 50 menit. Yang mana nih? 60 fps selama 5 menit. Gitu ya. Jika video terus merekam dengan kualitas yang sama, ini kan 16 GB. 16 GB itu berarti 16 dikali berapa tuh? 16 kita kaliin sama 1024. Sorry, ini nulisnya nggak enakan ya, bentar. 16 kali 1024. Nah, dia ngerekam selama 50 menit tuh. 50 menit dikali 256 ditambah merekam dengan kualitas yang sama. Ya berarti angger tuh ya, tetap aja itu yang 60 fps itu tuh 1080 60 fps. Tambah X dikali 256. Ya X-nya cari aja. Biar ngitungnya nggak susah. Ini coret aja nih. Bagi 256 semua. Ini 1, ini 1, ini 256, jadi 4 gitu ya. Berarti 64 sama dengan 50 tambah X. Gitu ya. Jadi si X-nya sama dengan 64 kurang 50 ya 14 menit. Tuh. 14 menit. Jadi ini jawabannya yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. VD telah merekam sebuah video berkualitas 4K 60 fps selama 10 menit. Setelah disunting, besar memori yang diperlukan untuk menyimpan suntingan video tersebut berkurang 40%. 4K 60 fps berarti 512 megabyte, ya kan? Ini video awal. Ini teh berarti 512 kali 10 menit. Berarti 5120 megabyte. Ini mula-mula segini ya. Terus setelah disunting, nah setelah diedit, besar memori yang diperlukan untuk menyimpan hasil suntingannya berkurang 40% dibanding video awal. Ya kan? Berarti kalau berkurang 40% dibanding video awal, si kapasitas memori terpakai, ya kan? Kapasitas memori terpakai itu 60% kan? 60% dari 5120. Ya. Jadi ini berapa nih? Terus VD berniat mengunggah video tersebut ke cloud server. Kuota internet minimalnya. Berarti ini coret. 512 kali 6 ya. Berapa nih? 3072 tuh. 3072 megabyte. Berarti kuota internet minimal yang dibutuhkan. Nah, ini mau di-upload gitu ya. Diunggah ke cloud server. Berarti ini kuota yang dibutuhkannya berapa nih? Kalau 3 GB gimana nih? 3 kali 1024 cukup nggak? Kalau 2,5 mah jelas udah nggak cukup aja ya. Nah 3072 pas nih si kuotanya ya. Jadi kuotanya 3072 untuk mengunggah si video yang berukuran 3072. Jadi kuota minimal yang dibutuhkan itu teh adalah 3 GB. Itu ya, 3 GB. Jawabannya yang B ya. Nah, VD telah merekam sebuah video berkualitas 4K 120 fps selama 10 menit.
Nah, mana ya? Ini datanya saya copy lagi aja ya. Ini saya butuh ya. Nah, si VD katanya sudah merekam 4K 120 fps. Itu yang mana sih? Yang ini ya, yang 768 selama 10 menit. Agar video tersebut aman, VD mengunggah ke cloud server menggunakan internet berkecepatan 80 MB per detik ya. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengunggah seluruh video tersebut berapa? Berarti 4K 120 fps di sini tuh si videonya berapa megabyte gitu ya. Videonya kan di sini ukuran video ya. Kalau 10 menitnya berarti 7680. Terus kecepatan internetnya itu 80 MB per detik. Ya. Ya waktunya mah tinggal dibagi atau ya kan, masih ingat kan rumus jarak kecepatan waktu. Nah, ini dipakai lagi, sering banget keluar kayak gini. Jadi T sama dengan jarak dibagi kecepatan. Yang jadi jarak dalam kasus ini ya si ukuran videonya gitu. Nah, jadi waktunya 7680 bagi 80. Berapa nih? 768 bagi 8 96 ya. 96 second. 96 detik itu berapa menit nih? Ya 96 bagi 60 aja. Jadi waktunya 1,6 menit ya. 96 bagi 60 kan 1,6. Jadi ini jawabannya yang C gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada teks buat soal nomor 17 sampai 20. Ceritanya gini ya. Ya pokoknya kita lihat informasi-informasi yang berkaitan sama angka aja gitu ya. Yang ditanya di soal itu adalah total panjang lintasan lurus gitu. Lintasan lurus teh yang mana sih? Oh ya, udahlah, mau nggak mau kita harus baca teksnya. Bagian utama sebuah sirkuit balap dibangun di atas tanah yang dibatasi oleh gabungan dua garis singgung persekutuan luar. Nah, ini udah jelas konsepnya dikasih tahu tuh pakai GSPL. Dan dua busur yang berpusat di M sama di N. Nah, panjang lintasan diukur berdasarkan sisi terluar sirkuit. Bagian terluar lintasan lurus sirkuit itu merupakan ruas garis singgung. Nah, jadi kayak ginilah kalau misalnya digambar mah. Ada dua lingkaran ya. Lingkaran yang besar sama lingkaran yang kecil. Ini saya gambar dulu ya di bawah sini weh. Nah, ini ada dua lingkaran. Satu lingkaran yang kecil, satu lingkaran yang gede. Yang besar. Nah, ini si lingkaran yang kecilnya. Terus bagian terluar tikungan terpanjang merupakan busur yang berjari-jari 4 hektometer. Ya berarti ini kayak ginilah kalau digambar mah ya. Nah tuh. Ini teh si garis singgungnya. Ya mirip kayak ginilah ya. Cuman ini lebih condong ke dalam gitu si gambarnya kan kayak gini. Nah, ininya lebih bengkok. Saya gambar ulang aja ya si garisnya ya. Kalak sebentar. Biar rapih gambarnya. Nah, ini gini. Oke, apalagi nih yang ditanya. Ini busur yang berjari-jari 4 hektometer. Berarti yang ini teh yang besar ya. Yang besar ini si jari-jarinya
4 hektometer. Tah, ini 4 hektometer nih. Ini 4 aja. Ya. Terus bagian terluar, tikungan terpendek itu busur yang berjari-jari 1 hektometer. Berarti yang ini tuh 1 gitu ya. Yang ini 1. Nah, 1 ya. Terus jarak titik pusat M dan N itu 6. Berarti ini 6 nih jaraknya. Ya, kayak gitu. Nah, ini kalau ditarik garis tuh gini nih. Ini pasti tegak lurus, dah garis singgung kan. Ini soalnya mah itu bager ya, udah jelas-jelas dikasih tahu garis singgung persekutuan dalam. Persekutuan luar tuh. Garis singgung persekutuan luar ini informasi penting, jarang-jarang soalnya kayak gini ya. Jadi begitu tahu GSPL, ya kita langsung connect kayak soal tentang GSPL gitu ya. Jadi si cerita-ceritanya nggak distraksi gitu. Ya nggak bingung sama cerita-ceritanya. Ini saya copy dulu ya gambarnya bisa butuh. Nah pertanyaannya total panjang lintasan lurus berarti si garis yang warna biru ya. Garis singgung persekutuan luarnya berapa nih? Lintasan lurusnya itu ada dua garis warna biru. Berarti kita hitung aja garis singgung persekutuan luar. Nah di SMP kan pernah belajar ini rumusnya P kuadrat minus R1 kurangin R2 gitu. Ya. R1 nya yang gede, R2 nya yang kecil. Jadi ini 6 kuadrat dikurangin 4 kurang 1 kuadrat gitu. Jadi ini berapa nih? 3 kuadrat 9. Ini 36. Ya, jadi L kuadrat sama dengan 27 ya. Akarin kiri kanan. Jadi L-nya 3 akar 3, tapi hati-hati yang ditanya total panjang lintasan lurusnya di sini kan ada 2 biji ya. Jadi yang ini tuh 3 akar 3, ini 3 akar 3. Nah, jadi panjang lintasan total yang dibutuhkan sirkuit balap itu berapa tuh? Panjang lintasan lurus dari si sirkuit balap maksudnya, ya. Jadi panjang lintasannya total lintasan lurus, ini saya tulis ini ya. Kali 2, jadi 6 akar 3 dong. Lintasan lurus ya ini ya, maksudnya. Jadi jawabannya ini yang E. Soal nomor 18. Ini apa yang ditanya? Panjang tikungan terpanjangnya ya. Tikungan terpanjang itu berarti yang busur. Karena di sini kasih tahu ya. Bagian terluar tikungan terpanjang ini merupakan busur ya. Gimana nih cari busur? Si busur ini panjangnya berapa gitu? Atau kita kudu nyari dulu si sudutnya kalau gitu mah? Ya udah aja buat nyari sudutnya. Gimana ya gampangnya? Kita udah tahu tegak lurus. Ya, tinggal kalau itu tegak lurus, ini kalau kita tarik ke sini ya. Si sudut itu teh butuh sudut ini nih saya sebenarnya mah. Tadi ini kan 3 akar 3 nih. Butuh sudut ini nih. Ya. Gimana tuh cara nyari sudut? Si sudut juring itu. Itu kan pasti sama yang di bawahnya. Ya enggak? Berarti itu 6, 4. Sebentar ya, saya mikir dulu. 6, 4. Ini kalau ditarik ke dalam gini. Itu teh tegak lurus juga ya.
3 akar 3. Oh, jangan-jangan gitu ya. Gini aja nih. Nah, ini kita tarik garis yang sejajar sama si garis singgung persekutuan luarnya. Lihat gerak yang ini ya, yang birunya. Saya copy lagi. Lihat nih. Ini kan ada persegi panjang yang ini. Ini kebentuk segitiga kan? Ya. Nah, umpamanya panjang ini 1 nih, dari sini ke sini 1. Yang ini tuh pasti 1. Yang ini ya sisanya kan, ini 3 gitu. Jadi tuh kita punya segitiga siku-siku di situ. Gini. Ya. Nah, kayak gini ini siku-siku di sini. Yang si sudutnya di sini bisa kita cari. Ya kan? Yang ini mah panjangnya itu 3 akar 3. Terus si 6 itu kan jarak antar pusatnya nih. 6-nya saya ke bawahin. Nah, 6 itu si jarak antar pusat, si sisi miringnya maksudnya. Gitu ya. Pakai sinus juga bisa di sini ya. Ya kalau mau pakai sinus gimana? Kan perbandingan sisi depan per sisi miring tuh sinus. Yang jadi depan segitiganya mah 3 akar 3, yang jadi miringnya mah 6. Ya. Jadi ini alfa si sudutnya. Di sini sin alfa sama dengan 3 akar 3 per 6. Nah, sin berapa tuh yang setengah akar 3? Ya si alfanya 60 derajat kan? Nah, berarti segini teh si sudutnya 60, yang ini juga bakal 60. Jadi yang di belakang ini mah 120 aja. Ya, yang ini juga nanti bakal 120 gitu. Kan sejajar tuh si garisnya. Ya, yang ditanyanya apa tuh? Panjang tikungan terpanjang, berarti yang menghadap busur ini. Berarti kalau itu 120 derajat, yang di belakang ini berapa? 240 kan? Nah, buat ngitung panjang busur yang ini, lihat sudutnya, sudut pusat yang menghadap si busur yang warna merah ini yang 240. Ya nggak? Ya udah aja. Panjang tikungannya berarti 240 derajat per satu lingkarannya 360 kali keliling lingkaran besar. Ya. Keliling lingkaran besar. Ini coret. Ini jadi 2 bagi 120. Ini jadi 3. Jadi 2/3 dikali keliling lingkaran besar teh 2 pi r besar. Ya, jari-jari yang besarnya kan 4. Jadi berapa nih? 8 pi kali 2 ya 16 pi ya. 16 pi per 3. Ada nggak jawabannya? Ada ya, yang ini yang B tuh. Jawabannya yang B ya. Terus kita lanjut ke soal berikutnya. Ini saya copy lagi aja ya, bisa butuh gambarnya. Nah, ini panjang tikungan terpendeknya. Nah, kan sama panjang tikungan terpendek yang ditanya nih. Berarti si busur yang kecilnya berapa tuh? Ya, yang ini nih. Saya merahin ya. Nah, ini busur yang ini. Saya hijauin nih. Si busur ini berapa panjangnya gitu, ya. Nah, gimana tuh? Sudut yang ngadep busur hijau itu berapa? 120 kan? Dibagi 360 kali keliling lingkaran kecil teh 2 pi r. R kecil gitu. Ya, coret ini 1/3. Jadi berapa nih? 1/3 dikali 2 pi. Jari-jari yang kecil teh 1. Ya udah, di sini mah langsung 2/3 pi ya. Jadi ini jawabannya tuh yang A ya. Ini saya copy lagi gambarnya. Jika seluruh bagian luar terluar sirkuit diberi pagar pengaman setinggi 5 meter, luas pagar minimal berapa? Berarti ini kelilingnya ya. Keliling semua. Keliling ini tuh 3 akar 3.
Terus keliling busur yang biru ini nih berapa nih tadi? Kita udah tahu kan dapat yang ini teh. Yang busur ini nih. Ya. Itu tadi barusan 2/3 pi. Ini saya tandain dulu ya. 2/3 pi. Yang atas berapa? Yang besar maksudnya. Yang jari-jarinya 4. Tadi barusan dapat berapa sih? 16 pi per 3. Berarti ini 16 pi per 3. Nah, tambahin tuh yang bagian luar-luarnya semua. Ini tambahin semua ya. Ini tambah ini 16 pi per 3 tambah 2 pi per 3 tambah 3 akar 3 tambah 3 akar 3. Jadi panjang lintasannya total misalnya K aja ya, keliling gitu, sama dengan 16 pi per 3 tambah 2 pi per 3 tambah 3 akar 3 tambah 3 akar 3 mah ya 6 akar 3 ya. 6 akar 3, sorry ini, aduh. 16 tambah 2, 18 bagi 3. 6 pi ya. 6 pi tambah 6 akar 3. Yang ditanya luas pagar minimal. Nah, tinggi pagar teh kan 5 ya. Berarti kalau luas pagar minimal mah tinggal kaliin aja keliling dengan tingginya. Ya, jadi luas minimal pagar tinggal kita kaliin keliling sama tingginya. Jadi 6 pi plus 6 akar 3. Gitu ya. Ini kan tadi kayak ini satuannya udah oke belum ya? Sebentar. Oh, dalam hektometer ya itu ya. Ini kan dalam hektometer berarti kelilingnya. Hektometer ke meter berarti kali berapa tuh? Kali 100 kan? Berarti luas minimal pagar tuh luas sama dengan keliling dikali tinggi gitu. Berarti itu kali 100 nih, jadi 6 pi. 6-nya saya keluarin ya. Jadi 6 kali pi plus akar 3 gitu ya. Itu masih hektometer, berarti kali 100. Kali tingginya tuh 5, udah meter nih. 600 kali 5, ya 3000 kan. Jadi ini 3000 dikali akar 3 tambah pi. Meter persegi. Udah, gitu doang. Ada nggak jawabannya? Ada yang C ya. Oke, demikian saja untuk pembahasan satu set soal PM ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.